Jadi semua orang kampung itu datang dengan muka yang marah, sinis, sadis, ngatain yang nggak karu-karuan. Kamu itu kalau mau melacur itu sebaiknya pergi dari kampung, melacur di luar, jangan di kampung, seperti itu. Ya, shalom teman-teman. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas atau kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang sudah bertobat, di mana latar belakang agamanya adalah seorang Muslim dan di mana dia itu dulu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan sejak kecil dia hidup tanpa orang tua. Dan kemudian panjang proses yang dia alami, akhirnya dia menemukan jalan yang benar di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa semuanya itu karena Tuhan memilih dia, menentukan dia untuk diselamatkan. Nah teman-teman, oleh karena itu jangan kemana-mana, mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Cerita di hidup saya, dulu waktu masa kecil saya itu ditinggal oleh kedua orang tua saya, masih kecil. Ya, bapak saya itu cerai sama ibu, terus bapak nikah lagi sama istrinya yang baru, ibu juga nikah lagi dengan suami yang baru. Mereka tinggal di rumah masing-masing. Saya ditinggal di tempat di rumah buyut. Saya hidup dengan buyut saya. Jadi waktu kecil itu saya merasa sangat kecewa banget ngelihat teman-teman tetangga itu punya bapak, punya ibu gitu ya, lengkap. Saya nggak punya. Mereka, ibu saya, keluarga saya, ibu bapak saya itu masih hidup, tapi nggak hidup dengan saya, nggak memperhatikan saya. Jadi dari kecil itu sudah ada roh kekecewaan, benci, terus kepahitan itu udah ada. Jadi setelah beranjak menjadi dewasa, remaja itu nggak ada yang ngatur, nggak ada yang kasih tahu gimana untuk menjadi anak baik, itu nggak ada. Cuma ya ke masjid, saya dari agama seberang sebelum saya percaya Tuhan, ya ke masjid, ya ngaji, ya biasa, ya sembahyang. Tapi semua itu nggak bisa merubah hidup saya. Terus waktu saya beranjak menjadi seorang remaja itu ada roh pemberontakan yang saya tahu sekarang ini, roh pemberontakan itu ya. Jadi kalau orang itu bilang kamu jangan begini, orang itu bilang kamu jangan begitu, itu saya berontak. Yang saya lakukan itu berbuat zina ya. Saya terbelenggu masuk dalam dosa perzinahan. Nah, satu waktu saya punya pacar tuh, pacar aku itu datang ke tempat aku, terus kami di dalam rumah itu ya melakukan sesuatu yang nggak senonoh gitu ya. Kalau saya ingat-ingat lagi itu, oh luar biasa, kayak malu gitu. Tapi puji Tuhan, saya di dalam Tuhan nggak ada rasa malu lagi, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak ngelihat bagaimana siapa saya sebelumnya, tapi Tuhan itu selalu melihat bagaimana saya sekarang. Kalau manusia itu melihat kamu dulu itu seperti itu, tapi Tuhan selalu lihat kamu sekarang ini, yang dilihat, aku lihat kamu yang sekarang gitu ya. Kalau dulu waktu pacar aku itu datang ya, kami melakukan yang nggak baik gitu. Terus orang-orang di kampung itu melihat di luar rumah gitu ya. Kita itu digerebek, kalau orang Jawa bilang gerebek gitu. Jadi waktu itu saya nggak punya orang tua di rumah itu, cuma buyut yang udah tua itu, pikun gitu kan. Cuma saya sendirian. Jadi waktu ada permasalahan seperti itu, saya nggak ada yang membela,
nggak ada pembela saya itu, nggak ada, orang tua nggak ada. Jadi semua orang kampung itu datang dengan muka yang marah, sinis, sadis, ngatain yang nggak karu-karuan. Kamu itu kalau mau melacur itu sebaiknya pergi dari kampung, melacur di luar, jangan di kampung, seperti itu. Terus yang mereka bilang itu ya, kalian ini harus menikah, kan kami masih muda ya, kami nggak bisa langsung ayo menikah gitu, nggak. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada persepakatan untuk menikah. Langsung orang kampung itu gini, kalau enggak ya kamu harus ini beli batu gitu, harus bikin jalan di kampung, harus memperbaiki jalan. Saya nggak tahu kenapa kayak gitu, mungkin sudah tradisi orang kampung kayak gitu. Setelah itu hancur banget hati saya. Saya itu malu banget untuk hidup di kampung itu. Saya keluar dari kampung itu minggat gitu. Kalau orang Jawa bilang itu minggat gitu ya. Setelah itu minggat itu perginya itu ya sama orang-orang yang nggak karu-karuan. Jadi ya hidupnya tambah nggak karu-karuan. Akhirnya minum, merokok, ya kayak gitu. Itu suatu hal yang kayak apa ya, pelampiasan gitu ya. Tapi itu semua nggak bisa menjadi apa, mengubah untuk menjadi baik gitu, tambah nggak karu-karuan gitu kan. Akhirnya akhirnya saya pergi ke Singapura bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana juga. Dan di Singapura itu saya kerja dengan orang yang sangat gimana, kalau kejam itu kan pasti dipukul gitu. Saya nggak dipukul, cuma orangnya itu cerewet banget, terus suka marah gitu kan. Kamu itu harus kalau pagi-pagi itu harus bilang good morning. Pokoknya kalau ngomong bahasa Inggris itu harus ngomong yang baik gitu kan. Pokoknya seperti itu, harus bersih, rumah itu dibersihkan. Kalau ada rambut satu jatuh di lantai, itu saya kena marah. Terus setiap nyapu itu nggak boleh pakai vacuum cleaner. Saya harus bersihkan dengan tangan dan juga nyuci pakai dengkul itu, glesot gitu ya. Itu saya merasa, aduh, hidupku kok parah banget gitu. Nggak baik banget. Dari kampung saya melarikan diri sampai ke Singapura kerja jadi pembantu itu kok berat banget, susah banget jadi orang miskin itu susah banget, bener-bener nggak ada sukacita sama sekali. Hidupku udah ditinggal orang tua, udah digerebek di kampung, pergi ke Singapura juga ketemu majikan yang marah, yang suka ngolok-ngolok gini. Nggak ada yang sekitar aku itu, kok nggak ada orang yang baik ya, kayak gitu. Itu tahun 98 saya 98 ke Singapura itu. Satu hari di Singapura itu ada tahun baru 98. Terus majikanku sama aku sama keluarganya itu ke Orchard Road. Nah di situ waktu di Orchard Road itu saya dimarahin di satu toilet gitu kan. Itu toilet umum. Majikanku yang perempuan itu marah banget sama aku. Itu karena sesuatu yang kecil gitu. Tapi saya dimarahin di depan umum. Di situ saya, ya Tuhan. Tapi nggak kenal Tuhan Yesus itu. Kayak ini di hati itu sampai gini. Kok kayak gini, sedih banget. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, kayak kayak nggak bisa nafas gitu, sakit banget di leher itu, kayak mau nafas itu sakit banget. Terus ada satu orang perempuan itu cuci tangan di toilet itu. Nah ini yang saya nggak cerita, yang saya ke Singapura terus ketemu di toilet seorang perempuan itu, saya nggak cerita di videonya Pak Yusuf dulu ya, itu ketinggalan, lupa atau gimana.
Terus perempuan ini tiba-tiba menoleh ke belakang dan tanya sama saya, ngomong bahasa Inggris, "Are you Kristen? Kamu orang Kristen?" Kayak gitu. Padahal saya Muslim waktu itu. Dia sambil nyodorin tangannya gini ya. "Kamu orang Kristen?" Saya bilang, saya ngangguk aja karena apa? Saya merasa bahwa orang sekitar aku itu nggak baik. Lah ini cuma orang satu ini yang baik. Yang tanya, "Apakah kamu orang Kristen?" Saya bilang, "Iya." Padahal saya bohong. "Iya, saya Kristen." Nah, dia bilang, "Merry Christmas," gitu kan. Setelah saya dibilangin gitu, saya merasa bahwa, oh wow, ini ada satu orang yang baik banget, padahal saya nggak kenal. Padahal orang itu nggak kenal saya juga, mau nyalamin saya, bilang Merry Christmas, wow gitu ya. Ada perasaan yang luar biasa gitu. Meskipun majikan saya itu ada di samping saya, dia bilang, "Kamu itu bohong, kamu itu orang Muslim, kenapa kamu bilang Kristen gitu?" Saya nggak tahu, saya cuma bilang ngangguk gitu, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Setelah itu, waktu di Singapura itu, saya diberi mimpi oleh Tuhan gitu. Saya tahu itu mimpi dari Tuhan sekarang. Kalau dulu saya nggak ngeh sama sekali karena mimpi itu nggak pernah saya lupa. Dari tahun 98 sampai sekarang itu saya ingat terus, tapi saya nggak ngerti artinya gitu ya. Itu saya berjalan di sebuah jembatan yang rusak gitu ya. Di sekitar saya itu gelap banget, gelap. Terus angin kenceng, jembatan itu kayak bergoyang ke kanan ke kiri gitu. Tapi saya tetap berjalan di atas jembatan itu dengan pegang talinya di jembatan gantung itu ya. Di bawah itu jurang, di sebelah ini gelap. Pokoknya secara manusia saya ini ketakutan. Tapi saya tetap berjalan. Karena apa? Saya melihat di depan itu ada cahaya. Ada cahaya, ada pengharapan di depan saya itu. Jauh, tapi saya harus berjalan ke cahaya itu. Nah, di situ saya berjalan. Dengan ketakutan itu saya tetap berjalan. Saya sampai ke cahaya itu. Saya lihat sebuah rumah kecil. Saya ada di luarnya melihat ke dalam. Yang saya lihat itu lilin kecil di atas meja. Nah, dari hati saya tanya, siapakah yang memiliki rumah kecil ini? Saya lihat cuma ada lilin. Siapa? Jadi saya terbangun. Mimpi itu nggak bisa saya lupa sampai sekarang. Yang saya tahu hari ini bahwa ya saya tahu rumah kecil itu mungkin gereja atau persekutuan orang-orang percaya. Terus yang lilin itu mungkin kita ya sebagai orang Kristen itu sebagai terang. Karena Tuhan kan bilang kamu adalah terang dunia gitu kan. Jadi kita sebagai orang percaya itu terang gitu. Seperti orang yang di dalam toilet tadi memberikan salam kepada saya dan bilang Merry Christmas gitu ya. Pasti wanita itu yang saya nggak kenal, sampai sekarang saya nggak tahu siapa dia, atau kan malaikat atau siapa, saya nggak tahu. Pasti dia itu berdoa untuk keselamatan saya. Dan sampai sekarang saya jadi orang Kristen, kenal Tuhan Yesus, itu pasti doanya dia itu didengar Tuhan. Jadi kita anak Tuhan akan menjadi terang. Kalau kita menjadi terang, jadi kita akan menjadi terang bagi sesama kita yang hidup di dalam kegelapan. Nah, itu dia teman-teman, cukup luar biasa kesaksiannya menurut saya, di mana luar biasa ya prosesnya. Dia ditinggal kedua orang tuanya dan kemudian di kampung digrebek sama orang kampung sampai dia disuruh untuk memperbaiki jalan itu karena hukum kalau setiap orang yang ketahuan berbuat tidak senonoh dengan pacarnya atau dalam artian perzinahan, ketika ketahuan sama orang kampung maka ada tradisi di kampung tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan di kampung itu.
Nah, setelah itu dia melarikan diri ke Singapura dan itu malah lebih menyakitkan lagi. Nah, teman-teman, intinya dari kesaksian ibu ini bahwa sesakit apapun masa lalu kita, sepahit apapun masa lalu kita, sehancur apapun masa lalu kita, kalau kita kembali kepada Kristus, percayalah bahwa Kristus berkenan menerima pertobatan kita. Kasih Allah itu begitu besar bagi setiap anak-anaknya yang mau berbalik kepadanya. Nah, teman-teman, ada orang juga yang memang takut mau bertobat. Kenapa? Karena dia merasa sudah terlalu besar dosa yang dia lakukan. Dan dia berkata dalam hatinya bahwa tidak mungkin Tuhan menerima pertobatan saya. Karena dosa saya sudah cukup besar, sudah cukup banyak, mungkin tidak terhitung lagi. Nah, itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sempit. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, sehancur apapun masa lalu kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus masih berkenan, bersedia menerima kita sebagai anaknya. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya akan membacakan kepada kita satu renungan firman Tuhan. Nah, teman-teman, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 saya bacakan bagi kita. Ini tidak asing lagi bagi kita ayat ini untuk bisa kita renungkan juga pada kali ini. Begini firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita hidup dalam kegelapan, kemudian kita dipanggil untuk keluar, masuk ke dalam terang yang ajaib, yaitu Kristus. Dan kita yang dulu tidak dikasihani, kita yang dulu bukan umat Allah, tetapi ketika kita bertobat, berbalik kepada Allah, maka kita menjadi umatnya. Nah, teman-teman, itulah kesaksian dari ibu ini. Biarlah kiranya itu menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang-orang yang masih belum berbalik kepada Tuhan untuk mendengarkan kesaksian ibu ini, bahwa setiap kita manusia itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih pahit lagi dari ibu ini, mungkin ada yang lebih hancur lagi daripada ibu ini, tetapi kalau mereka berkenan untuk berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri pun berkenan untuk menerima kita. Nah, karena Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita di masa lampau itu berapa. Nah, kalau pemazmur bilang, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Nah, engkau tidak mengingat-ingat lagi dosaku, kalau kita sudah bertobat. Nah, tetapi kalau kita belum bertobat, maka itu tetap menjadi perhitungan sampai kita nanti masuk ke dalam kebinasaan kalau tidak bertobat. Tetapi puji Tuhan, percayalah bahwa ketika ada kerinduan, ketika respon kita baik terhadap apapun cara Tuhan untuk memanggil kita untuk bertobat, kalau kita responi dengan baik, percayalah Tuhan pasti akan menerima kita kembali sebagai anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.